Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pedalaman Jawa, jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah kisah yang tak pernah pudar. Sebuah cerita yang menceritakan tentang senjata legendaris yang menurut kabar memiliki kekuatan lebih dari sekadar besi dan baja. Golok Naga Putih, sebuah senjata yang pernah dimiliki oleh Patih Gajah Mada, dipercaya menyimpan kekuatan gaib yang bisa menghancurkan siapapun yang mencoba menguasainya. Dan di desa ini, banyak yang mengatakan bahwa golok itu masih ada, terkubur dalam keheningan malam yang mencekam. Patih Gajah Mada, salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Majapahit, terkenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya dalam bertempur. Dalam pertempuran yang mengubah sejarah, Gajah Mada tidak hanya mengandalkan kekuatan pasukannya, tetapi juga senjata-senjata sakti yang diberikan oleh leluhur dan orang-orang sakti pada masanya. Salah satu senjata yang paling terkenal adalah Golok Naga Putih, senjata yang konon terbuat dari logam langka dan dihiasi ukiran naga putih yang mengelilingi bilah golok tersebut. Legenda mengatakan bahwa golok ini bukan sekadar senjata biasa. Golok Naga Putih memiliki kekuatan gaib yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan niat yang benar. Namun, kekuatan itu juga bisa berubah menjadi bencana bagi siapapun yang menyalahgunakan atau berniat buruk. Banyak yang percaya bahwa golok tersebut terhubung dengan dunia gaib, dan hanya mereka yang dipilih oleh takdir yang bisa mengendalikan kekuatannya. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan Golok Naga Putih mulai dilupakan, menjadi sebuah cerita legenda yang hanya diceritakan dari mulut ke mulut oleh para tetua desa. Tidak ada yang tahu pasti apakah senjata itu benar-benar ada atau hanya sebuah mitos belaka. Pada suatu malam, di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan, sebuah keluarga yang tinggal di tepi sungai menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka sedang mencari kayu bakar di hutan ketika seorang anak laki-laki yang masih belia menemukan sebuah benda berbentuk golok yang terkubur di bawah pohon besar. Golok itu sangat berbeda dari golok-golok biasa yang mereka kenal. Bilahnya berkilau seolah-olah mengandung cahaya sendiri, dan ukiran naga putih yang terukir di permukaannya tampak hidup, seolah bergerak. Si anak berlari pulang, membawa penemuan itu. Keluarga tersebut tidak tahu apa yang mereka temui, tetapi sejak saat itu, kehidupan mereka berubah selamanya. Malam hari menjadi semakin mencekam, dengan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam hutan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setiap kali seseorang mendekatkan diri ke golok itu, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan terkadang, bayangan naga putih muncul di tengah kegelapan. Desa itu pun mulai dihantui oleh berbagai kejadian aneh. Penyakit misterius melanda, hewan ternak hilang secara misterius, dan orang-orang mulai melihat sosok misterius yang tidak tampak oleh mata biasa. Desas-desus tentang Golok Naga Putih mulai menyebar. Mereka yang penasaran dengan kekuatan golok itu mulai mencari tahu lebih banyak, hingga akhirnya seorang pemuda bernama Randy, yang terdorong oleh rasa penasaran dan ambisi, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Randy adalah seorang pemuda yang tumbuh di desa itu. Meskipun ia mendengar banyak cerita horor tentang Golok Naga Putih, ia tidak mempercayainya begitu saja. Sebagai seorang yang gemar membaca sejarah, ia percaya bahwa golok itu hanyalah sebuah peninggalan bersejarah, bukan benda yang memiliki kekuatan gaib. Namun, setelah mendengar cerita dari tetua desa tentang golok itu, keinginannya untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut semakin membara. Bersama dua temannya, Fikri dan Arif, Randy memulai perjalanan untuk mencari golok legendaris tersebut. Mereka berangkat pada malam hari, ketika bulan hanya tampak sebagai cahaya tipis di langit. Mereka tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan yang ada. Ketiga pemuda itu berjalan menyusuri hutan, diiringi suara-suara malam yang semakin mencekam. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin terasa hawa dingin yang menusuk. Saat mereka sampai di tempat di mana golok itu ditemukan,
Randy merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di sekelilingnya tampak berbeda, seperti ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Di bawah pohon besar itu, mereka menggali dengan hati-hati. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka menemukan sesuatu yang keras dan berat. Itu adalah golok naga putih. Begitu golok itu diangkat, keheningan malam terpecah. Angin berhembus kencang, dan suara aneh mulai terdengar. Sesuatu yang gelap dan tak terlihat mengawasi mereka. Mata mereka terasa pedih, dan ada semacam kekuatan yang membuat tubuh mereka gemetar. Namun, Randy tidak mau mundur. Ia mengangkat golok itu dengan penuh keyakinan. Ketika golok itu dipegang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Randy merasakan sebuah kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya, seperti energi yang tidak bisa dia kontrol. Dalam sekejap, bayangan naga putih muncul di depan matanya. Naga itu melayang di udara, matanya menyala merah seperti api, dan mulutnya mengeluarkan suara bergemuruh yang seolah datang dari alam lain. Golok ini milik yang terpilih. Suara naga itu terdengar, seperti datang dari dalam pikiran Randy. Randy terdiam, dan tanpa sadar, ia menggenggam golok itu lebih erat. Suara naga itu berlanjut. Tetapi, kekuatan ini tidak akan datang tanpa harga. Mereka yang tidak siap akan terjatuh dalam kegelapan. Sejak saat itu, kehidupan Randy dan teman-temannya mulai berubah. Setiap malam, mereka dihantui oleh mimpi buruk yang sama, mimpi tentang sosok naga putih yang datang menghampiri mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang memanggil mereka untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Randy mulai merasa kesulitan untuk tidur, dan sering terbangun di tengah malam, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Namun, keanehan tidak hanya terjadi pada Randy dan teman-temannya. Seluruh desa mulai merasakan dampak dari penemuan golok itu. Penyakit misterius kembali menyerang, dan orang-orang yang penasaran mulai hilang tanpa jejak. Beberapa saksi melaporkan melihat sosok naga putih yang melayang di atas desa, menyelimuti tempat itu dengan aura yang menakutkan. Ketegangan semakin meningkat. Randy merasa terjebak antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib yang tak terlihat. Ia merasa bahwa hanya ada dua pilihan, menyerahkan golok itu kembali ke tempat asalnya atau menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Sejak malam pertama setelah menemukan golok naga putih, Randy dan kedua temannya, Fikri dan Arif, merasa seperti hidup mereka telah berubah selamanya. Mereka tidak bisa lagi tidur dengan tenang, bahkan siang hari pun terasa penuh dengan bayangan yang tak mereka mengerti. Keanehan yang mereka alami semakin parah. Setiap kali Randy memandang golok itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang berbisik kepadanya. Suara itu semakin sering terdengar di dalam kepalanya, memanggilnya untuk mencari tahu lebih jauh, lebih dalam, ke dalam dunia yang selama ini tak pernah mereka sadari ada. Fikri, yang awalnya skeptis, mulai merasa gelisah. Ia merasakan adanya kekuatan yang mengendalikan pikirannya. "Apa yang terjadi dengan kita?" tanya Fikri dengan suara gemetar, saat mereka bertiga duduk di sekitar api unggun di hutan pada malam hari. Randy, yang sebelumnya merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan golok itu, kini mulai merasakan ketidakberdayaan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengawasi mereka, dan kekuatan golok itu tidak hanya mengancam hidup mereka, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar mereka. "Golok ini bukan sekadar senjata biasa," Randy berkata dengan suara pelan, penuh kecemasan. "Kekuatan ini lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kita harus mengembalikannya." Namun, Arif, yang sejak awal tampak lebih tertarik pada kekuatan golok itu, tidak bisa menerima kenyataan itu. "Kita tak bisa mengembalikannya begitu saja," katanya dengan tatapan penuh hasrat. "Golok ini memberiku kekuatan, Randy. Ini adalah kesempatan kita untuk mengubah hidup kita. Bayangkan jika kita bisa mengendalikan kekuatannya." Randy merasa tercekik. "Tidak, Arif. Kamu tidak mengerti.
Kita tidak bisa bermain dengan sesuatu yang begitu besar. Ini bukan milik kita untuk dikendalikan. Perdebatan mereka berlanjut sepanjang malam, sementara bayangan naga putih semakin sering muncul di langit malam, mengawasi mereka dengan tatapan yang semakin intens. Seiring berjalannya waktu, pengaruh golok naga putih semakin merusak. Arif mulai berubah. Matanya sering tampak kosong, seolah-olah tidak lagi ada yang mengendalikannya selain suara gaib dari golok itu. Dia menjadi semakin terobsesi, sering berjalan sendirian ke hutan di malam hari, dan selalu membawa golok itu. Bahkan ketika Randy mencoba berbicara dengannya, Arif hanya tersenyum sinis dan berkata, "Kamu tidak mengerti, Randy. Aku merasakan kekuatannya. Aku merasa seperti bisa mengendalikan dunia." Fikri, yang melihat perubahan Arif, mulai merasa takut. "Randy, kita harus berhenti. Arif sudah tidak sama lagi. Golok itu telah menguasainya," kata Fikri dengan nada cemas. Namun, Randy tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa bahwa golok itu semakin mengikat mereka, menyuntikkan rasa takut dan ambisi yang tak bisa dihentikan. Setiap kali Randy melihat golok itu, ia merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk terus menggenggamnya. Kekuatan yang ditawarkan golok itu semakin menguasai pikirannya, meskipun ia tahu itu akan membawa kehancuran. Pada suatu malam, ketika Randy sedang tidur, ia terbangun oleh suara gemerincing logam. Ia melihat Arif berdiri di samping api unggun, memegang golok naga putih dengan tatapan kosong. Tanpa kata, Arif berjalan menjauh, meninggalkan Randy dan Fikri yang hanya bisa terdiam. Randy berusaha mengejarnya, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. "Apa yang kamu lakukan, Arif?" teriak Randy. Arif tidak menjawab dan terus melangkah menuju hutan yang semakin gelap. Randy tahu bahwa jika mereka tidak menghentikan Arif, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Randy, Fikri, dan Arif berjalan masuk lebih dalam ke hutan, mengikuti langkah Arif yang semakin cepat. Di dalam hutan, suasana berubah semakin gelap dan mencekam. Angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan yang tidak dapat dipahami. Mereka merasa seolah-olah dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat, kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Tiba-tiba, Arif berhenti di depan sebuah batu besar yang tertutup lumut. Di bawah batu itu, ada sebuah lubang yang mengarah ke dalam tanah. Randy merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. "Arif, berhenti!" teriaknya, tetapi Arif tidak mendengarkan. Dengan langkah mantap, Arif melangkah menuju lubang itu, golok di tangannya bersinar seperti api. "Arif, jangan!" seru Fikri. Tetapi, Arif sudah terlalu jauh. Begitu dia mencapai lubang, sebuah suara yang dalam dan menggelegar menggema di udara. "Golok ini milik mereka yang terpilih. Jika kamu menginginkan kekuatan, kamu harus siap menerima konsekuensinya." Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Batu besar itu terangkat, mengungkapkan sebuah gua yang dalam. Dari dalam gua itu, sebuah cahaya putih terang menyinari langit, mengaburkan pandangan mereka. Suara naga putih terdengar lebih jelas, lebih dekat, dan lebih menakutkan. "Arif, kembali!" teriak Randy dengan penuh ketakutan. "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan." Namun, Arif hanya tersenyum aneh, matanya menyala merah. "Aku bisa merasakannya, Randy. Kekuatan ini milikku." Dengan gerakan cepat, Arif melompat ke dalam gua, dan saat itu juga, gua itu mengeluarkan suara dentuman keras, seperti sesuatu yang terlepas dari belenggu. Tanah terbelah, dan dari dalam gua muncul bayangan naga putih yang besar, lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Naga itu terbang ke arah mereka, matanya menyala merah, dan napasnya menghembuskan api yang menyala. Randy dan Fikri terjatuh ke tanah, tubuh mereka seperti tidak dapat bergerak. Suara naga itu menggema, menggetarkan bumi. "Kamu telah membangkitkan kekuatan yang tidak bisa kamu kontrol,"
suara naga itu bergema, lebih keras dari sebelumnya. Arif telah memilih jalannya, dan sekarang dia akan menjadi bagian dari kegelapan yang abadi. Randy, meskipun ketakutan, tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, mengembalikan golok naga putih ke tempat asalnya. Dengan tekad bulat, ia berlari menuju gua, mencoba menggapai golok yang masih ada di tangan Arif. Namun, sebelum dia bisa mencapai Arif, bayangan naga itu menyergapnya dengan kekuatan yang luar biasa. Saatnya sudah tiba, Randy. Suara naga itu terdengar mengancam. Kamu telah memilih jalanmu, dan sekarang kamu akan membayar harga dari pilihan itu. Randy merasa tubuhnya ditarik ke dalam bayangan naga. Namun, dengan keberanian yang tersisa, ia berteriak, "Tidak! Ini bukan akhir." Dengan segenap tenaga, Randy menggenggam golok naga putih, dan dalam sekejap ia menancapkannya ke tanah. Tanah bergetar hebat, dan cahaya putih yang menyilaukan keluar dari tanah yang terbelah. Naga itu terpekik kesakitan dan menghilang dalam asap hitam. Ketika semuanya berhenti, Arif sudah tak terlihat lagi, dan gua itu kembali tertutup rapat. Randy dan Fikri terjatuh ke tanah, kelelahan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi setidaknya, untuk saat ini, kegelapan itu telah hilang. Namun, Randy tak bisa melupakan satu hal. Di dalam dirinya, ada sebuah suara yang terus bergema, mengatakan bahwa ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan.